Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Dan buat teman-teman, jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di share sebanyak-banyaknya ke medsos teman-teman, ke story WA, atau kemanapun. Mudah-mudahan dengan men-share video ini, makin banyak lagi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara bersholawat. Nah, langsung aja aku baca ya teman-teman. Kisah yang pertama ini dari Mbak Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini Mbak Melisa? Kemudian aku jawab pakai suara ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya dapat nomor WA-nya Mbak Mel. Saya Dian Mbak. Saya sering sekali lihat video Mbak Mel di YouTube tentang keajaiban sholawat dan sangat memotivasi sekali. Terima kasih ya Mbak, sama-sama. Saya sudah mengamalkan sholawat dan keajaiban itu benar-benar saya alami. Masya Allah Mbak Dian, baca sholawat apa, keajaiban apa aja kalau boleh tahu? Ceritanya panjang Mbak. Jadi gini, saya deket dengan seseorang dan hubungan kami sudah 1 tahun lebih. Bulan Januari kemarin dia minta restu kepada ibunya, tapi waktu itu belum dapat restu juga Mbak. Saya hampir putus asa waktu itu Mbak Mel. Akhirnya saya buka-buka YouTube, cari-cari video ceramah biar saya tidak down. Terus nemu videonya Mbak Melisa tentang keajaiban sholawat. Akhirnya saya mengamalkan sholawat. Yang saya baca waktu itu sholawat Jibril, tapi nggak pernah dihitung berapa Mbak. Soalnya sambil aktivitas, sama sholawat munjiat 100 kali setiap malam. Dan awal Februari kemarin, Masya Allah, Alhamdulillah Mbak, kami mendapatkan restu dari orang tuanya. Dan sekarang kami sedang merencanakan pernikahan Mbak, tapi masih menabung. Minta doanya ya Mbak Mel, supaya dipermudah secepatnya, amin. Bukan hanya itu Mbak, setelah mengamalkan sholawat, banyak sekali urusan saya yang dipermudah oleh Allah dan hati terasa tenang. Terima kasih ya Mbak, sudah menginspirasi banyak orang. Doa terbaik untuk Mbak Melisa sekeluarga. Maaf ceritanya panjang banget Mbak, Masya Allah ya teman-teman. Kemudian Mbak Dian ada tanya lagi, chat aku lagi. Beliau nanya, Mbak saya mau tanya nih gimana caranya agar kita tetap istiqomah buat sholawat. Oke, aku jawab ya teman-teman ya. Cara istiqomah bersholawat adalah, ya kita harus paksa diri kita teman-teman. Nggak ada cara lain, kita harus paksa. Kita mau berubah kan, mau jadi lebih baik kan, mau doa kita dikabulin kan, mau dosa kita diampunin kan. Nggak ada cara lain, kita harus paksa diri kita. Apa sih susahnya baca sholawat? Kita cuman bilang Shallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau sholawat-sholawat yang lain. Banyak jenis sholawat ya teman-teman. Yang paling pendek aja, Shallallahu ala Muhammad. Apa sih susahnya kita mengucap Shallallahu ala Muhammad? Sambil beraktivitas, sambil masak, sambil ke pasar, sambil jalan menuju kantor, sambil ngapain aja kita bisa Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Kalau aku biasanya bacanya dalam hati, dan kadang diucapkan juga. Kalau dalam kan misalnya ya, aku ibaratnya di hati aku ya, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, baru aku pencet 1, 2, 3 Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, 1, 2, 3. Seperti itu teman-teman. Apa susahnya? Coba diingat aja gini, dirasakan gitu loh. Shallallahu ala Muhammad, kalimat yang sangat pendek. Shallallahu ala Muhammad bisa menghapus 10 dosa dan mendapatkan 10 rahmat dari Allah. Rahmat itu apa sih? Kasih sayang Allah. Emang gak pengen disayang sama Allah? Ya, Insya Allah banget. Kita baca istighfar 1000 kali, belum tentu 1000-1000-nya itu diterima loh istighfar kita. Bisa jadi cuma 1 istighfar kita yang diterima. Tapi kalau sholawat, walaupun kita bacanya bahkan ya sambil main HP, sambil buka YouTube, dalam hati Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Bahkan aku nih baca Shallallahu ala Muhammad ya sambil ngomong ke teman-teman semua, sambil bikin video ini, tetap dicatat.
tetap dapat 10 ampunan dan 10 rahmat. Dahsyat banget teman-teman. Ayo, kenapa sih kita mesti males gitu? Nah, itu kan yang pertama paksa. Yang kedua, kalau bisa punya tasbih digital. Jadi kemanapun dimanapun kita pegang ini. Misalnya kita punya target. Yang ketiga itu yang kedua ya. Yang pertama paksa, yang kedua punya target. Punya tasbih, yang ketiga punya target. Dengan kita punya tasbih terus kita punya target. Targetnya misalnya sehari 1000. Jadi selama pegang ini, kalau ini angkanya belum 1000, jangan berhenti. Itu yang aku jalanin ya teman-teman. Karena kalau nggak begitu nggak bisa teman-teman. Pasti sibuk lah, jadi lupa baca sholawat, males lah gitu, ngantuk. Apalagi kalau baca sholawatnya di atas sejadah ya, setelah selesai sholat itu ngantuk beneran. Tapi Masya Allah dahsyat, Allah baik banget. Baca sholawat sambil beraktivitas aja bisa mengabulkan hajat-hajat kita, bisa membuat kita deket sama Allah. Keren kan? Aku pernah baca komentar di YouTube kayaknya ya, atau di TikTok, aku lupa. Biarkan orang-orang yang gak sepaham sama kita. Karena apa? Sholawat sebenarnya kita sedang menjemput hidayah Allah, benar. Yang awalnya kita niat sholawat karena pengen menikah, pengen punya uang, pengen punya rumah, tapi ujung-ujungnya kita jadi itu tadi, menjemput hidayah Allah. Jadi pasrah, jadi ikhlas. Tetap pengen nikah, tetap pengen punya rumah, tetap pengen utang lunas, tetap. Namanya manusia, kita hidup di dunia, kita butuh itu semua. Tapi itu nggak jadi prioritas kita lagi. Kita jadi mikirnya terserah Allah deh. Yang penting aku udah berusaha, terserah Allah. Jadi kita tumbuh keyakinan yang tinggi sama Allah. Yakin banget, jadi pede banget gitu. Ya teman-teman, ayo paksa diri kita. Kemudian kalau bisa punya tas. Ini murah kok teman-teman ya. Kalau yang seperti ini, yang kayak aku gini, harganya dari mulai 9.000 sampai 15 ribuan. Aku sendiri, bukan aku yang jual ya, tapi aku jual di Tarakan. Aku di Tarakan jual ini. Karena banyak yang tanya sama aku, kalau aku jualnya di Tarakan beda ya sama Jakarta. Di Tarakan 25.000 harganya. Kalau di Jakarta, adik aku yang jual harganya ini 15.000. Tapi kalau teman-teman mau beli lebih murah lagi, banyak di marketplace. Ada yang bahkan harganya cuma 8.000. Tapi memang untung-untungan. Kalau yang harga murah itu untung-untungan, kadang suka error gitu. Makanya kalau yang di adik aku atau di aku, itu kita cek dulu benar-benar, jangan sampai mengecewakan pas datang barangnya error gitu teman-teman. Atau bahkan yang lebih murah lagi, ada yang nggak, ini kan ada lampunya ya, yang nggak ada lampunya tuh harganya lebih murah, dari mulai 3.000-an, 2.000 sekian, 3.000-an, sampai ada yang 8.000, 9.000. Ayo teman-teman. Dan satu lagi, kalau beli ini kan ada, aku suka dapat pembeli ini. Kalau baterainya mati gimana? Ya kalau baterainya mati ya beli lagi. Orang cuman murah kok gitu loh. Kenapa kita harus mikirin yang ribet-ribet? Rusak, kalau rusak gimana? Beli lagi cuman 5.000, 10.000, bukan 50.000 kok ya. Toh ini juga buat ibadah, hitung-hitung kita bersedekah kepada penjual gitu ya teman-teman. Lanjut. Jadi pertama kita harus paksa diri kita harus punya tasbih digital. Kalau bisa, kalau nggak bisa tasbih yang biasa juga nggak apa-apa. Kalau nggak bisa lagi ya pakai jari, kan bisa nih. Jari ini 33 nih, 3 kali lewat udah 99, tambahin 1 jadi 100. Kemudian kita harus punya target harian, karena hidup kalau nggak punya target tuh nggak, gimana ya, beda lah. Kalau kita punya target sama nggak punya target. Kalau kita nggak punya target, cuman sekedar baca aja. Kalau yang seperti Mbak Dian, oke. Mbak Dian istiqomah bisa Shallallahu alaihi Muhammad tanpa dihitung. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak bisa. Jadinya aku gelisah kalau nggak pakai tasbih tuh, aku gelisah karena aku merasa bacaanku kurang. Itu teman-teman ya. Dan sholawat yang dibaca sama Mbak Dian adalah sholawat Jibril dan sholawat munjiat Shallallahu alaihi Muhammad. Sholawat munjiatnya panjang ya teman-teman, bisa cari di Google banyak. Atau scroll di video aku ini ada sholawat munjiat yang versi dari Ustadz Yusuf Mansur. Aku memang baca juga yang dari versi Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian selain baca sholawat, kita juga harus pertama yakin, kedua istiqomah, ketiga pasrah dengan pertolongan Allah. Gimana sih Mbak caranya biar pasrah? Baca aja yang banyak, nanti pasrah kok. Gak mungkin orang kalau udah baca sholawat gak pasrah tuh, gak mungkin. Baca terus yang banyak. Kalau misalnya dia gak pasrah, artinya bacanya belum banyak dan dia belum istiqomah. Beneran, karena dengan kita membaca sholawat itu kita jadi
menjemput hidayah Allah. Beneran teman-teman, cobain ya. Pasti teman-teman udah ngerasain lah yang seperti ini, ya kan? Kita doain mudah-mudahan semua dimudahkan ya buat Mbak Dian. Mudah-mudahan cepat langsung ke pelaminan, gak usah pakai lama. Amin. Rezekinya juga dimudahin ya. Amin ya rabbal alamin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Perbanyak sholawat. Lanjut kisah kedua. Ini kisah kedua sedikit aja ya. Ini dari Mbak Nanda. Masya Allah, tabarakallah Mbak, tadinya saya galau banget karena toko saya sepi banget. Tapi setelah sebelah saya ramai banget jualannya. Terus terang saya ada rasa iri, tapi saya sadar rezeki nggak boleh sirik sama rezeki orang. Saya terus sholawat sampai 2000 kali. Alhamdulillah ya Rob, tiba-tiba ada yang ngeborong toko saya sampai 1,5 juta. Sholawat bener-bener dahsyat. Tuh Masya Allah teman-teman, yang pada para pedagang, ayo jangan suka iri sama kerjaan, maksudnya sama rezeki orang lain. Kita rezeki udah diatur sama Allah, Allah maha baik. Jemput rezeki kita, jemput teman-teman. Selain kalau yang dagang ya dagang, yang bekerja ya tetap bekerja. Gak usah dipikirin dari mana Allah bisa ngabulin, dari mana caranya saya bisa bayar utang, saya cuman sholawat doang, kerja nggak ditambah tetap kerja seperti ini. Itu urusannya Allah. Kalau Allah udah mau nolong, itu tolong tuh teman-teman. Kalau Allah udah mau ngasih rezeki, itu nggak tanggung-tanggung. Dan buat teman-teman yang punya masalah bertubi-tubi, sabar, selalu berpikiran positif, berprasangka baik sama Allah. Allah mau ngasih apa ya? Allah mau ngasih apa ya? Dan ini tuh benar-benar aku alamin terus teman-teman. Aku selalu mengalami yang ada aja gitu, masalah tambah masalah gitu ya. Masalah ekonomi juga aku rasain loh teman-teman. Jadi jangan ngelihat aku tuh kayaknya hidupnya ya alhamdulillah, kalau dibilang enak ya alhamdulillah, bersyukur, nggak ngilangin nikmat dari Allah. Cuman yang tidak seindah yang teman-teman kira juga. Pastilah ngalamin kesulitan juga. Dan ketika aku mengalami kesulitan, aku selalu bilang ke suami aku, kita mau dapat apa ya dari Allah, ini pasti ada sesuatu nih dari Allah, ini nggak mungkin, ini pasti ada gitu. Aku selalu begitu sama suami aku. Dan Masya Allah, itulah yang terjadi. Berpikir positif, dan omongan kita adalah doa teman-teman ya. Jadi kalau ngomong jangan, kenapa sih hidup aku begini terus, kayaknya aku nggak mungkin deh bisa bayar utang, kayaknya aku nggak mungkin deh bisa punya rumah, kayaknya aku nggak mungkin deh bisa nikah secepatnya. Aku itu nggak akan mungkin terjadi kalau kayak gitu. Itu pasti terjadi hal-hal buruk. Tapi ya aku yakin pasti sebentar lagi Allah nolongin aku. Wah, masalahku tambah banyak, ini pasti ada sesuatu nih dari Allah nih. Allah mau ngasih sesuatu nih gitu teman-teman ya. Insya Allah apa yang kita prasangkakan kepada Allah, itulah yang terjadi. Makanya selalu berprasangka baik, karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Ayo baca sholawat apa bebas ya. Kalau ada yang nanya Mbak, sholawat buat jodoh apa aja bebas. Misalnya ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah hamba jodoh yang soleh-soleh, yang soleh-soleha. Atau mau punya keturunan Mbak, sholawat ya Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah hamba keturunan yang soleh-soleha. Sholawat untuk hutang, lunas hutang. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki yang berkah untuk melunasi hutang hamba secepatnya. Begitu teman-teman. Dan mau baca sholawatnya berapa, bebas berapa, tapi tentunya semakin banyak semakin baik. Karena apa? Karena satu sholawat yang kita baca menghapus 10 dosa. Salah satu penghalang doa kita terkabul adalah dosa. Ketika dosa kita semakin terkikis, semakin berkurang, doa kita cepat dikabulin. Makanya baca sholawatnya sebanyak-banyaknya. Kalau mampu 1000 dahsyat, mampu 10.000 lebih dahsyat lagi, mampu 20.000 kenapa enggak, jauh lebih dahsyat. Artinya dosa kita semakin banyak yang dihapus Allah, dan insya Allah doa kita jadi cepat terkabul. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.